Shalom bagi kita semua, saudara terkasih di dalam nama Yesus. Kembali kita berjumpa lagi dalam program rohani di dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pujian penyembahan di dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya juga kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan biarlah firman ini terus menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan untuk roh kita selalu diperbaharui. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku.
Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya. Biarlah melalui pujian penyembahan ini, kami sadar atas setiap kasih-Mu bagi kami. Begitu besar pengampunan yang Kau berikan bagi kami, itu mengingatkan kami untuk kami selalu sadar akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Mari saudaraku yang terkasih, jangan kau tenggelam atas segenap pelanggaran, atas dosa kesalahan kita. Kita harus bangkit. Kita harus keluar dari belenggu dosa ini. Saya percaya, apapun setiap pelanggaran dosa kita, tidak ada kata dosa yang tidak bisa diampuni. Saya tidak katakan bahwa kehidupan saya secara pribadi pun saya tidak ada melakukan satu perbuatan dosa. Tapi bukan karena dosa kita lupa akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat saudara, pengampunan yang Tuhan beri, ini adalah jalan untuk kita sadar atas kasih-Nya yang Dia telah nyatakan di atas kayu salib. Untuk kita jangan tenggelam atas persoalan masalah kita. Mari kita buka hati kita. Belajar untuk kita mengasihi. Belajar untuk kita mengampuni apapun kesalahan pelanggaran dosa kita. Mungkin bagi orang lain kepada kita. Saya hanya mau buka hatimu untuk Tuhan. Sungguh besar akan kasih dan kuasa-Nya yang Dia telah nyatakan bagi kita. Pelihara hidup kami Tuhan. Hey. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Muliakan nama Tuhan, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, pulihkanku. Oh, pulihkanku. Oh Yesus, pengampunan-Mu Tuhan, pulihkanku. Dia telah nyatakan bagi kita, Dia sanggup memulihkan hidup kita semua, saudara. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pulihkanku. Kami sembah Engkau Yesus, pengampunan-Mu Tuhan. Oh Yesus, pulihkanku. Haleluya, pengampunan-Mu Tuhan, pulihkanku. Glory bagi-Mu, haleluya. Saudaraku terkasih, selalu arahkan hatimu. Rasakan setiap jamahan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita merasakan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang yang merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya, orang yang sungguh-sungguh dia telah membuka hati yang untuk Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Setiap apapun persoalan dalam hidup kita, jangan kau tenggelam atas masalah. Glory bagi Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, rasakan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Rasakan kuasanya dalam hidup kita. Biarkanlah kuasanya bekerja yang terus memperbaharui roh dalam hidup kita. Jangan kita diperdaya oleh kuasa iblis karena persoalan masalah kita. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta terlalu ngomong besar. Masalahku berat. Tidak ada kata yang berat. Semuanya kita belajar atas masalah. Masalah itu adalah satu pertandingan yang kita harus lawan dengan iman. Tidak ada katanya kita salah atau benar. Karena kebenaran itu adalah milik Tuhan. Saya tidak memperkatakan setiap kehidupan kita tidak ada masalah. Tapi kita harus merasakan kasih dan kuasanya itu selalu ada dalam hidup kita. Supaya kita jangan terlalu jauh untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, rasakan kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Rasakan jemaatnya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi
terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di hidup kami. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di rumah kami. Haleluya. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di hidup kami. Mujizat-Mu Tuhan pulihkan kami. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di rumah kami. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di keluarga kami. Sembah Dia saudaraku. Kita imani semua mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita imani mujizat terjadi dalam rumah kita. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat kami. Mujizat-Mu terjadi di rumah kami. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di rumah kami. Terjadi di tempat kami. Mujizat-Mu Tuhan terjadi di hidup kami. Kami selalu bersyukur atas kebaikan Yesus dalam hidup kami. Biarlah setiap kasih dan kuasa-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami itu yang membuat satu perubahan dalam hidup kami. Sehingga mujizat-mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, rumah kami. Di tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan ini memberikan kami satu kekuatan yang baru. Dan kami juga sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini juga terus menjadi satu renungan. Renungan yang memberikan satu kekuatan yang baru bagi kami. Untuk kami selalu belajar untuk mengampuni. Kami percaya Tuhan tetap pelihara hidup kami. Orang yang selalu mau belajar dalam pengampunan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sebab pengampunan itu adalah sesuatu hal yang kami lakukan bukan karena untuk manusia tapi untuk Tuhan. Hari ini kami akan belajar membuka hati untuk ditabur akan kebenaran firman-Mu ini. Jadikanlah firman ini menjadi satu rema kekuatan yang baru bagi hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh setiap anak-anak-Mu yang mendengar, mereka dipelihara, mereka diubahkan. Sehingga mujizat itu pasti terjadi. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus ambil alih dalam ibadah kami dari awal pertengahan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam bagi kita semua. Saudara terkasih, hari ini kita baru mendengar dan mengangkat satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Tapi dalam kehidupan orang percaya, dalam pujian penyembahan itu bukanlah sesuatu hal yang biasa. Tapi juga harus didukung oleh setiap pendengaran firman-Nya. Untuk apa? Supaya kita mengerti apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan. Yaitu temanya belajar untuk mengampuni. Hari ini
kita akan coba baca firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Berbicara tentang pengampunan ini adalah berbicara sesuatu hal tentang pribadi Yesus. Jadi apapun yang kita kerjakan, lakukan semuanya karena Yesus. Mungkin kalau secara pribadi manusia kita tidak akan mampu untuk melakukan tentang pergerakan suatu pengampunan ini. Karena kita nggak ada kuasa. Pikiran kita hanya sederhana. Apa yang dia lakukan, aku juga harus lakukan. Apa yang dia perbuat suatu hal kesalahan terhadap diriku, sakit hati dalam diriku, aku harus membalasnya. Aku harus melakukan juga. Itu sesuatu perkataan yang lumrah, yang umum. Itu pandangan manusia. Tapi hari ini kita belajar. Bicara tentang pengampunan ini, kita belajar tentang pribadi Yesus. Ketika dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan kita tahu bahwa bukan Yesus yang berdosa. Yesus datang tidak berdosa, sedikit pun tidak ada celah dosa dalam pribadi Yesus. Tetapi yang melakukan satu pelanggaran dosa adalah manusia. Saya perlu sampaikan bagi kita, Yesus datang bukan untuk berbicara menyelamatkan tentang orang Kristen. Tidak. Karena kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Secara umumnya dia menyelamatkan manusia. Tetapi tidak semua orang percaya ketika Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Karena kebanyakan manusia, apa yang dia lihat, apa yang menurut dia logika, yang wajar, itu yang dia percaya. Tapi saya perlu sampaikan hari ini. Kalau kita seperti itu, sampai kapanpun hidup kita membuat penyakit dalam diri kita sendiri. Kita belajar tentang pengampunan ini melalui pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang tidak berdosa sama sekali. Kita semuanya belajar, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup saudara, begitu jangan hidup saya. Apapun dosa pelanggaran yang kita lakukan, Alkitab sudah bicara. Kita tidak boleh kita menghakimi atau mengejudge orang itu pasti salah. Walaupun dia betul-betul salah. Karena apa yang kita lakukan bukanlah satu perbuatan manusia di dalamnya. Tapi karena Yesus ada di dalamnya. Karena perubahan itu adalah milik Yesus, bukan manusia. Saya menyampaikan hal ini. Bukan satu hal yang gampang untuk mengampuni. Tapi sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau kita menyadari tentang pengampunan yang Yesus telah lakukan untuk kita. Ingat saudara, pengampunan itu Yesus telah dulu dia lakukan. Kalau dia lebih dulu melakukan, berarti ada suatu maksud tertentu. Bahwa pengampunan ini sangat penting di mata Tuhan. Tanpa kita mengampuni, kehidupan kita tidak ada kuasa. Malah iblis bisa ambil alih hidup kita. Dan bisa kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Walaupun itu orang tua kita, anak kita, istri, suami kita. Mari kita belajar dari pribadi Yesus. Saya tidak mengatakan itu gampang. Dan saya mau mengingatkan, sesuatu hal apapun yang kita kerjakan bagi Yesus tidak akan pernah sia-sia. Jangan kita suka menilai langsung mengejudge seseorang dia bersalah. Walaupun kita tidak tahu ataupun kita tahu. Karena pengampunan ini bukan acuannya kepada manusia. Kalau acuannya kepada manusia, kamu berbuat salah, aku juga berbuat salah. Kamu menampar aku juga menampar kamu. Kamu berbuat kasar sama aku juga berbuat kasar. Kalau sampai kapanpun, kalau kita melakukan perbuatan demikian, tidak ada suatu perubahan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan bekerja bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita tetap mengeraskan hati untuk kita tidak mengampuni. Saudara, di sini perlu kuasa. Pengampunan itu perlu kuasa. Kuasa yang kita lakukan mungkin secara pribadi manusia itu bicara tentang pengorbanan. Hari ini kita akan baca ayat Alkitab ini. Berbicara apa sebenarnya tentang pengampunan yang dimaksud dari firman Tuhan. Saya akan bacakan. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian ayat firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kata Petrus. Yesus menjawab. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tanpa ada satu batas.
Kenapa dikatakan 7 kali? Ini berbicara tentang apa? Pribadi Yesus di dalamnya. Karena setiap apapun pelanggaran yang kita lakukan atau yang dia lakukan, semuanya itu bisa kita akan terima ketika Yesus sebagai acuan dalam hidup kita. Jadi pengampunan itu tidak ada batas. Udah berapa kali aku mengampuni dia tapi tetap melanggar. Udah berapa kali aku mengampuni dia tetap dia melanggar. Dan Alkitab berkata bukan 7 kali. Petrus berkata apakah 7 kali? Tidak. 70 kali 7 kali. Artinya bahwa pengampunan ini tanpa batas secara kerohanian kita. Mungkin kita berkata kita bukan malaikat. Kita manusia biasa. Yes. Supaya kita belajar kok. Biarpun saya sebagai pendeta. Saya banyak kesalahan-kesalahan juga yang saya lakukan. Tapi saya bisa bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengampuni kita. Pengampunan itu bukan berarti kita sudah bertobat, kita dosa. Betul, tidak. Pengampunan itu tanpa batas. Artinya bukan masalah analogi pemikiran analisa manusia di dalamnya. Tapi artinya pekerjaan Tuhan. Sebagai panutan, sebagai acuan kita. Untuk kita belajar mengampuni tanpa ada unsur batasannya. Karena biar Tuhan yang berperkara bagi setiap orang itu. Itu maksud ayat ini saudara. Ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu. Dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka Alkitab berkata, sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan hamba itu sehingga ia membebaskan dengan menghapuskan hutangnya. Raja membebaskan hutang hambanya. Raja, dia bisa melakukan apapun. Tapi karena perkataan dari hambanya, untuk hutangnya dilunaskan. Ada yang berkata supaya dijual istri anaknya. Tapi raja berkata tidak. Dia akan membebaskan segala hutang dosa dari hambanya. Perbuatan raja ini seharusnya menjadi contoh teladan bagi kita semua. Bagi sekitarnya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Ingat, hamba itu yang berhutang kepada raja, raja membebaskan dia. Ketika hamba itu punya teman sahabatnya, dia berhutang kepada dia tidak mau untuk membebaskan atau membantu atas hutangnya. Malah mencekik. Artinya apa? Kadangkala manusia lupa setiap perbuatan dia begitu besar peranan kasih Tuhan dalam hidup dia. Dia hanya berkata, kau hidup karena aku. Tanpa aku kau bisa hidup. Selalu kita apa yang kita lakukan karena kita, bukan karena Yesus. Saya tidak berkata ini hal yang mudah. Tapi semua kemudahan itu karena Yesus ada di dalam kita. Gambaran tentang raja inilah gambaran orang yang sungguh-sungguh yang murah hati. Yang sudah dipelihara, yang sudah diberkati. Tapi karena kasihnya begitu besar atas hambanya, dia mau melunasi hutang hambanya. Dia tidak mau istri anak sebagai pembayaran atas hutangnya. Tapi ketika hamba itu sudah dibantu oleh raja itu, ketika dia punya sahabat, hamba yang dibebas hutang itu punya sahabat itu punya hutang sama dia. Bukan apa yang dilakukan oleh raja itu, dia lakukan. Bahkan dia mencekik temannya. Artinya apa? Kita kadang-kadang lupa bersyukur. Semua yang kita miliki, kita lupa bersyukur, saudara. Kita belajar dari raja ini. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi yang menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Mengerikan sekali. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita miliki ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan tetap pelihara. Kita selalu berkata, apa yang kau dapat kau miliki itu karena upayamu. Bukan karena peranan Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan suka menilai orang. Jangan suka meremehkan orang. Mari kita belajar dari kisah raja dan hambanya ini. Hambanya ini sudah ditolong. Tapi ketika dia punya kawan, hambanya juga. Tapi ketika hambanya punya hutang sama dia tidak mau menolong seperti apa rajanya menolong kepada dia. Kadang-kadang kita lupa diri. Kita tidak tahu bersyukur. Tapi hari ini saya mengajak kita semua. Mari kita buka hati kita untuk belajar untuk mengampuni. Supaya kasih dan kuasa Tuhan itu memenuhi hidup kita. Ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala tersebut kepada tuan mereka. Disampaikan kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang tua dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Ingat, raja itu mengingatkan lagi kepada hamba itu yang berhutang.
Ingat, kalau bukan kasih, karena raja itu, hamba itu tidak akan pernah lunas. Istri anak itu sebagai pengganti utangnya. Ketika raja itu membantu, raja itu mengingatkan kepada hamba itu. Tiba-tiba dia punya kawan, hamba ini punya kawan ini punya hutang. Dia minta tolong sama hamba itu yang sudah dibebaskan raja itu. Malah yang dibebaskan raja itu dia tidak mengingat tentang kasih raja itu kepada dia. Raja itu berpikir ketika dia menolong hambanya, ketika ada temannya melakukan hal yang sama, dia juga mau membantu. Ternyata tidak seperti itu. Kadang-kadang dalam kehidupan pribadi manusia kita pun seperti itu, saudara. Kita lupa bersyukur. Kita lupa setiap apa yang kita lakukan itu peranan Tuhan di dalamnya. Jangan kau mau melihat walaupun itu orang terdekat, walaupun itu suami, istri, anakmu. Mari kita belajar untuk mengampuni. Kita juga tidak katakan kita orang yang sempurna. Tidak ada kesempurnaan dalam manusia. Manusia itu semuanya proses dalam pembentukan untuk kita hidup dalam kuasa kebenaran. Ingat, manusia itu adalah juga merupakan suatu proses pembentukan untuk kita hidup dalam kuasa kebenarannya. Mari saudara, kalau ada kita punya saudara atau teman, melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin seperti dilakukan hamba ini. Mari kita saling mengingatkan. Untuk kita saling belajar untuk mengasihi. Jangan lupa diri. Jangan kita lupa atas perbuatan apa yang kita lakukan itu. Karena Yesus lebih dulu menyatakan kasih dan kuasa bagi kita. Dia tidak berdosa, tapi dia siap untuk menjadi dosa. Hari ini saya mengajak kita semua. Mari, jangan kita lupa akan kasih Kristus dalam hidup kita. Karena kalau kita lupa, iblis akan ambil alih hidup kita. Dan kita bukan lebih baik, bahkan lebih jahat, bahkan lebih kita tidak ada kuasa hidup kita. Maka kedagingan kita akan lebih besar dalam hidup kita. Ayat ketiga, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Al-Ghazal Al-Qudus sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Bagaimana caranya untuk kita bisa belajar mengampuni? Kita belajar dari pribadi Yesus dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari pribadi Yesus, berarti ada 3 hal untuk kita bisa mengampuni setiap siapapun berbuat salah kepada kita. Yang pertama, ini kita acuannya pada Yesus, saudara. Yang pertama, pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti akan firman. Kenapa pengampunan itu harus lahir dari hati? Karena kita harus buka hati dulu untuk Tuhan. Hati itu tempat duduk atau tempat berdiamnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Hati itu dimaksud adalah roh kita. Kalau hati kita lahir artinya Tuhan kita buka hati kita untuk Tuhan. Saya percaya setiap firman yang kita mengerti itu akan menjadi sesuatu berkat. Menjadi suatu kuasa dalam hidup kita. Sehingga ketika kita pengampunan itu lahir dari hati kita. Berarti kita telah membuka hati kita untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengampuni apapun pelanggaran kesalahan orang-orang yang kita kasihi. Pengertian firman itu harus kita lahirkan. Mulai dari hati kita. Jadi orang yang mampu untuk sungguh-sungguh mengerti untuk memberikan pengampunan. Ketika dia mengerti, memahami setiap firman untuk dia terapkan dalam kehidupan dia. Penerapan firman ini itu dimulai dari hati kita. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa mengampuni? Kedua, pengampunan itu juga harus lahir dari hati yang mengerti keterbatasan manusia. Artinya apa? Kalau kau mengampuni seseorang, mengampuni suami, istri, anakmu, jangan kau melihat diri manusiamu, diri manusianya, tapi lihat Yesusnya. Kalau kita melihat manusianya, kita nggak ada kuasa. Kita tuh malah tambah sakit hati. Kita tuh tidak ada kuasa. Malah kita benci banget. Benci pada orang yang kita sayangi. Benci kepada istri, suami, anak kita. Kebencian itu justru Tuhan tidak suka. Justru itu yang dia mau, iblis mau. Makanya kalau pengampunan itu harus lahir dari hati yang mengerti keterbatasan manusia. Artinya tidak ada kuasa dalam hidupmu untuk kau mengampuni orang lain, mengampuni orang yang kau sayangi kalau engkau tidak datang pada Yesus. Itu arti ayat ini, saudara. Keterbatasan manusia kita mengingatkan bahwa kita tidak pernah mampu untuk mengampuni siapapun, termasuk suami, istri, anak kita, kalau kita hanya melihat manusianya di dalam hidup kita. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan itu,
Itulah terobosan-terobosan yang bisa memberikan kita kuasa kemampuan untuk kita belajar mengampuni orang-orang yang kita sayangi. Baik itu keluarga kita, dalam suami, istri, anak kita. Saya percaya kalau Anda mengerti akan firman ini, kita akan selalu ada dalam kuasa Tuhan. Ingat, pengampunan itu harus berakhir dari hati kita. Tapi dari hati kita, kita menempatkan bahwa aku adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tidak ada kuasa dalam hidup kita, saudara. Kalau kita kalau manusia kita, mungkin kita punya kuasa itu memang sangat terbatas. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Maka kalau kita menempatkan mengampuni, percuma aku ampuni, toh juga tidak berbuat lagi. Dari dulu dia salah sama aku, percuma. Perkataan-perkataan itu akan muncul. Saya juga tidak katakan saya juga tidak pernah ada salah. Saya tidak berbuat salah, tidak. Saya belajar introspeksi dirilah. Saya juga tidak berkata saya tidak ada salah. Saya juga orang yang bersalah. Saya juga pasti ada orang yang pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat, kesalahan itu bukanlah merupakan suatu acuan untuk kita tidak menyadari akan kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau engkau mau belajar mengampuni, sadar keterbatasan manusiamu untuk mengingat kita, untuk kita datang pada Yesus. Lahir dari hati. Ketiga, bagaimana agar kita bisa mengampuni? Yang ketiga adalah pengampunan itu harus lahir dari hati yang dekat dengan Bapa. Kedekatan kita dengan Tuhan, itulah yang membuat sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Artinya, mungkin kita berkata, terlalu sadis kehidupanmu, terlalu dahsyat kekasaranmu bagi kami. Tapi karena kau dekat dengan Bapa, kau sanggup mau mengatakan, aku mengampunimu. Bukan karena dirimu, tapi karena Yesus ada di dalam hidupku. Mari saudaraku yang terkasih, kita belajar dalam peristiwa ini tentang seorang, sedangkan tentang Tuhan bersama dengan hambanya. Ketika hambanya punya hutang, Tuhan itu melihat. Bahkan ada berkata, biarlah hutangmu dilunaskan dengan kau membayar istri dan anak-anakmu. Tapi hati Tuhan yang mulia ini, dia tidak melihat dari situ. Walaupun hutang dari hambanya cukup besar, tapi dia tidak melihat dari kebesaran hutang hambanya. Tapi dia melihat kebesaran kasih kuasa Tuhan dalam hidup dia. Hari ini saya mengajak kita semua, melalui program Rohani Kebenaran Memerdekakan kita ini. Mari saudara, melalui tema firman ini, setiap kita bisa melakukan untuk belajar mengampuni. Yang pertama, ketika sungguh-sungguh kita mengerti akan firman itu sendiri. Setiap orang yang mengerti akan firman Tuhan. Pengertian dimaksud adalah bukan untuk kau memahaminya saja. Bahkan kau melahirkan firman itu. Sehingga kau bisa untuk melakukan suatu mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Termasuk keluargamu, suami, istri, anakmu. Kedua, bagaimana cara untuk kita bisa belajar untuk mengampuni? Yang kedua adalah, ingat, sadarlah. Jangan kau andalkan kekuatan manusiamu. Kita ini memiliki suatu keterbatasan. Manusia itu selalu ada keterbatasan. Kalau kau melihat tentang diri manusiamu, sampai kapanpun kau tidak akan bisa mengampuni suamimu, istri, anakmu, orang-orang terdekat dengan kamu sendiri. Hari ini kita belajar dari peristiwa seorang Tuhan yang murah hati kepada hambanya. Walaupun dia sungguh-sungguh tidak melihat satu perbuatan dari hamba, tapi dia karena dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dia menyadari ada keterbatasan, arti keterbatasan bahwa satu saat dia bisa salah. Tidak ada manusia yang tahu apa yang terjadi dalam hidup dia besok. Tapi keterbatasan manusia kita ini untuk kita diingatkan, mari bukakan hatimu untuk kau mengampuni. Kalau tanpa penyertaan kuasa Tuhan, kau tidak akan mampu mengampuni orang-orang yang terdekat dari dirimu sendiri. Baik itu suami, istri, anakmu. Mari kita belajar untuk mengampuni. Supaya Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana untuk kita belajar untuk mengampuni. Berbicara tentang pribadi Yesus, kita belajar melalui pribadi Yesus. Yang ketiga adalah, kita harus dekat dengan Bapa. Maka kedekatan kita dengan Bapa di surga. Inilah kita harus betul-betul pelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita tidaklah mau lagi berdoa, beribadah. Karena setiap orang yang beribadah, berdoa, itu rohnya terus diperbaharui. Pembaruan itu perlu anytime, setiap hari dalam hidup kita. Karena tanpa pembaruan tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Kita belajar dari seorang Tuhan yang murah hati ini kepada hambanya. Ini gambaran Yesus bagi kita kepada anak-anaknya. Mari kita belajar. Apa yang dilakukan Yesus bukan berarti dia orang yang berdosa. Dia tidak ada salah apapun. Tapi dia sanggup untuk melakukan, untuk mengasihi kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan yang dia sayangi. Hari ini saya mengajak kita semua. Mari saudara, dekatlah selalu dengan Tuhan. Ketika ada saudara, teman, sahabatmu yang salah kepadamu. Ketika kau melihat tentang kasih kuasa Tuhan dalam hidupmu.
kedekatanmu kepada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Dalam ibadahmu setiap malam berdoa, terus angkat pujian penyembahan. Saya percaya ada satu kekuatan yang luar biasa dalam hidupmu. Mari saudara, kita belajar untuk mengampuni. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang kembali di kehidupan kita. Jangan kau keraskan hatimu. Karena dari hati ini sinilah Tuhan bisa berdiam melalui rohnya. Saya percaya melalui program rohani ini, setiap Anda yang mendengar, Anda pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu. Biarlah firman ini terus menjadi rema satu kekuatan yang baru bagi kami. Agar setiap jemaat yang mendengar berbicara tentang pengampunan ini. Kami belajar melalui pribadi-Mu Yesus. Kau yang tidak ada salah sedikit apapun. Walaupun setiap kami manusia yang berdosa, perbuatan dosa itu dari kami sebagai orang-orang yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Tapi karena kasih-Mu, Kau mampu untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang percaya bagi-Mu. Kau akan selamatkan. Dan ini bentuk bagi suatu ungkapan kasih yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah firman ini mengingatkan untuk kami selalu membuka hati untuk Tuhan. Orang yang selalu belajar mengampuni, orang yang sungguh-sungguh mengerti akan firman. Sungguh-sungguh karena dia memang sungguh-sungguh saudara kami ada keterbatasan dalam hidup kami. Orang yang mau mengampuni adalah orang yang sungguh-sungguh karena dia dekat dengan Bapa. Hari ini kami belajar melalui pribadi-Mu Yesus. Pelihara kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi satu rema bagi kami. Menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Kami sadar, kami penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan kami ini disempurnakan melalui kuasa kasih kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami, supaya berkat Tuhan tidak terhalang terhambat bagi kehidupan kami. Sukacita-Mu tidak akan terhalang terhambat bagi hidup kami. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terus memberkati. God bless you. Thank you.